Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih tetap semangat walau belajar di rumah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 2 dengan materi energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi yang terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air, seperti contoh ini peristiwa daur air. Lalu kemudian, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak dapat berubah menjadi energi listrik. Anak-anak hebat, kita masuk pada perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi, contohnya sebagai berikut. Energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan neon. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi, contohnya radio atau pengeras suara. Energi gerak berubah menjadi energi listrik, contohnya air terjun, menggerakkan generator pembangkit listrik. Kita lanjutkan. Energi kimia berubah menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia berubah menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Anak-anak hebat, kita perhatikan cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Lalu yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan mencabut kabel dari stop kontak. Lalu yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Kemudian yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk.
Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif, yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. 2. Arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, disingkat dengan PLTA. 3. Angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disingkat dengan PLTB. 4. Kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif ramah lingkungan. Di sini tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimanfaatkan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Contoh baterai alami dari kentang. Kita lihat. Nah, di sini ada kentang, ya. Di sini ada kentang. Apa saja yang dibutuhkan? Lampu LED, kemudian lempeng seng, lempeng tembaga, kabel, penjepit buaya. Nah, ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat baterai alami dari kentang. Nah, anak-anak pintar, anak-anak hebat, kita lihat contoh energi alternatif ramah lingkungan. Nah, di sini kita lihat dari kotoran hewan. Kotoran hewan ternak ini lalu kemudian dilakukan pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Kotoran hewan lalu melalui proses pembusukan, setelah menghasilkan gas metana, kemudian gas metana digunakan untuk pembakaran. Yang dimana pembakaran ini dari uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Nah, turbin generator listrik ini akan menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran ternak. Alhamdulillah, anak-anak soleh-solehah, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker jika berpergian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.